bersabar dalam Tuhan. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 22 Februari 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 22 Februari 2025, diambil dari Yeremia 1 ayat 17. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, Beranilah Bersaksi. Beranilah bersaksi. Yeremia, seorang pemuda yang dipanggil Tuhan menjadi nabinya. Kepada Yeremia, Tuhan memerintahkan agar dia berani dan tanpa takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Walau mungkin ia akan menerima penolakan, bahkan perlawanan dari bangsanya sendiri. Pada ayat ini ada beberapa ungkapan yang perlu kita lebih perhatikan. Pertama-tama, kata bersiaplah. Sebagai nabi, Tuhan memanggil Yeremia untuk siap melaksanakan tugasnya. Di sini mau ditunjukkan betapa pentingnya kesiapan rohani dan mental dalam melayani Tuhan. Selanjutnya, kata, sampaikanlah segala yang kuperintahkan kepadamu. Ini adalah suatu penegasan bahwa Yeremia harus taat dan setia menyampaikan firman Tuhan secara utuh. Yeremia tidak boleh memilih-milih apa yang dia inginkan. Dan selanjutnya kata, janganlah gentar terhadap mereka. Yeremia didorong untuk berani, meskipun ia akan menghadapi tantangan, penolakan, bahkan ancaman dari bangsanya sendiri. Juga di sini ditegaskan, jika Yeremia takut,
dan tidak menjalankan perintah Tuhan, akan ada konsekuensinya, yaitu Tuhan sendiri yang membuatnya gentar. Sehingga ini menjadi peringatan bagi Yeremia agar dia tetap teguh dan taat dalam menaati, mengikuti panggilan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, setialah dalam panggilanmu. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup ini, selama kita hidup. Artinya, agar kita siap untuk menjalankannya dengan setia. Dengan kata lain, seruan bagi kita saat ini adalah bersiaplah untuk melayani Tuhan. Tegasnya, ada panggilan bagi kita secara pribadi. Entah sebagai pemimpin, pelayan, kepala keluarga, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, melalui tugas atau pekerjaan kita masing-masing, sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya melalui pekerjaan kita masing-masing. Berani dalam iman, menyatakan kebenaran, mengikuti perintah Tuhan. Artinya, kita sering menghadapi tantangan bahkan perlawanan, tetapi kita tidak boleh takut. Kita harus berani menyatakan kebenaran itu di tengah keluarga, di tempat kita bekerja, juga di tengah masyarakat. Pendeknya, kita harus berani untuk kebenaran, meskipun itu tidak membuat kita populer. Kedua, ketaatan kepada Tuhan tanpa kompromi pada manusia dan dunia. Di sini, sama seperti Yeremia, kita pun harus berani menyampaikan kebenaran Tuhan dengan jujur. Kita tidak boleh memilih-milih hanya bagian yang nyaman atau yang mudah diterima orang lain. Prinsipnya, kita mengandalkan Tuhan, dan karena itu kita tidak perlu takut akan manusia. Mengapa? Karena ketakutan terhadap manusia justru bisa menghambat kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus lebih takut pada Tuhan daripada kepada penolakan atau kritik dari orang lain. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jika Tuhan memberi tugas bagi kita, maka Dia juga akan memberi kekuatan bagi kita untuk menjalaninya, atau hikmat bagi kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita harus setia walau kita ada dalam kesulitan. Mengapa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena kalau kita tetap bertahan, setia, tidak mundur dalam iman, dan kita menghadapinya dengan ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap hidup dengan keberanian dalam iman dan ketaatan akan panggilan kita masing-masing. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua, dan kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Menaati Engkau di dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka boleh menerima dan merasakan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan.
yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh merasakan janji-janji Tuhan, yaitu pemulihan dan kesembuhan seturut dengan waktu yang Tuhan telah tentukan. Jika ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit akan menjalani tindakan dokter hari ini atau dalam minggu ini, kiranya itu semua membawa kebaikan dan pemulihan bagi mereka. Berkati juga Tuhan keluarga yang mendampingi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tuhan, hari ini juga kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam hal apa yang kami lakukan atau perbuat. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidupnya. Kiranya mereka memperoleh kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan melalui apa yang boleh mereka hadapi. Biarlah mereka juga memperoleh pengharapan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan bagi mereka semua. Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.